Pemirsa, lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah negara dan ancaman resesi ini berpotensi akan semakin mengganggu rantai pasok pangan global. Apalagi pemirsa, perang antara Rusia dan juga Ukraina yang masih belum terlihat ada titik terang untuk berhenti. Akibatnya ancaman krisis pangan mengemuka di sejumlah negara. Risiko terjadinya stagflasi dan resesi di berbagai negara sudah di depan mata akan terjadi. Kondisi ini tentu akan membuat perekonomian banyak negara mengalami gangguan. Karena itulah penguatan berbagai sektor untuk menghadapi gejolak stagflasi perlu dilakukan. Salah satunya dengan menjaga industri pangan. Ketersediaan pangan di suatu negara menjadi salah satu kunci agar bisa selamat dari ancaman resesi. Menjaga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri. Pemerintah juga mendorong untuk melakukan berbagai bauran strategi dan kebijakan untuk mendorong ketahanan pangan. Tidak hanya pasokan yang harus dijaga, tetapi ketersediaan tersebut juga harus dapat dijangkau oleh berbagai pihak. Karena keterjangkauan di sektor pangan akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberadaan pangan nasional, badan urusan logistik, dan sejumlah pihak terkait, hal ini diharapkan dapat mencegah potensi terjadinya krisis pangan di Indonesia di tengah ancaman stagflasi dan resesi. Oke, banyak yang mengasumsikan pemirsa bahwa tahun depan perekonomian global dalam kondisi yang gelap. Resesi akan dirasakan di banyak negara. Kemudian lonjakan inflasi yang tidak terkendali ini berpotensi menaikkan harga pangan global. Jika perang Rusia dan Ukraina ini terus berlangsung, ancaman terganggunya rantai pasok pangan juga bisa saja akan terjadi. Dan Badan Pangan Dunia FAO menyebutkan setidaknya terdapat 5 negara yang terancam, bahkan telah menghadapi bencana kelaparan. Sekitar 970.000 orang juga diperkirakan dalam kondisi kelaparan di 5 negara tersebut, yaitu Afghanistan, Ethiopia, Somalia, pemirsa, Sudan Selatan, dan Yaman. Dalam konteks Indonesia, apakah akan baik-baik saja? Secara fundamental, perekonomian Indonesia memang saat ini masih dalam kondisi yang baik. Namun dampak resesi global ini cepat atau lambat pemirsa juga dinilai akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah melambungnya harga komoditas global. Sementara Indonesia sendiri memang masih ada beberapa komoditas pangan yang sangat berpengaruh pada pergerakan komoditas global, pemirsa. Sebut saja kedelai. Lebih dari 90% kebutuhan kedelai nasional ini masih tergantung dari impor. Kondisi ini tentu akan berdampak pada rantai pasok kedelai nasional. Sementara produksi kedelai nasional sendiri tidak bisa menutupi kebutuhan kedelai nasional. Tantangan ketahanan pangan saat ini memang terdampak konflik geopolitik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan COVID-19. Kemarin dunia memperingati Hari Pangan Dunia, namun kondisi pangan dunia sangat memprihatinkan. Presiden Jokowi bahkan pernah mengatakan setidaknya ada sekitar 19.600 atau hampir 20.000 orang meninggal setiap hari, pemirsa, karena kelaparan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyiapkan anggaran 95 triliun rupiah di tahun 2023 mendatang untuk mengatasi krisis pangan ini. Anggaran ini naik 0,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan anggaran tersebut, pemirsa, akan digunakan untuk ketersediaan akses dan juga kualitas dari pangan. Peningkatan anggaran ketahanan pangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengolahan perikanan, pemirsa, dan kelautan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan bagi petani dan juga nelayan. Sebelumnya di masa COVID-19, anggaran ketahanan pangan mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada 2020 misalnya, anggarannya hanya sebesar 73,6 triliun rupiah atau turun 26,6% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 100,2 triliun rupiah. Lalu setelah dari sisi anggaran ini ditingkatkan pemerintah, kira-kira implementasinya di lapangan akan seperti apa? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Pada 2020 lalu, Badan Pangan Dunia atau FAO telah memberikan peringatan akan terjadinya ancaman krisis pangan dunia. Banyak negara membatasi ekspor pangannya dan mengutamakan kebutuhan pangan di dalam negeri untuk mengamankan pasokan pangannya. Kementerian Pertanian mengantisipasi ancaman tersebut melalui berbagai langkah strategis, antara lain percepatan pertanaman, perluasan areal tanam baru, penguatan cadangan pangan, bahkan juga menguatkan diversifikasi pangan dengan mengembangkan pangan lokal.
Ancaman krisis ini semakin meningkat ketika lonjakan inflasi telah memicu kenaikan sejumlah harga komoditas pangan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Lalu bagaimana antisipasi yang harus dilakukan pemerintah? Di Indonesia sendiri telah dibentuk Badan Pangan Nasional yang diberi kewenangan terkait dengan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan juga harga, penguatan sistem logistik pangan, serta pengentasan wilayah rentan rawan pangan. Selain itu, Badan Pangan juga dibentuk dan diberi tugas untuk mengembangkan penganekaragaman pangan dan juga pengembangan potensi pangan lokal. Dan untuk memperkuat cadangan beras, pemerintah juga telah diterbitkan kebijakan pembelian gabah oleh Perum Bulog hingga stok cadangan beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton setara beras. Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum Bulog dalam menyerap produk petani sekaligus mencegah jauhnya harga di tingkat petani. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta seluruh stakeholder yang berkaitan dengan sektor pertanian di Indonesia untuk saling mendukung. Kerjasama ini memang diharapkan bisa dilakukan mulai dari hulu hingga hilir untuk menciptakan ekosistem pertanian pemirsa yang baik agar petani nyaman berproduksi. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, kemudian sorghum, sagu, dan juga singkong melalui perluasan lahan dan juga pembukaan area baru dalam rangka tentunya peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor. Sedangkan dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan bantuan kredit usaha rakyat yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga sebesar 3% hingga akhir tahun 2022. Selain itu, plafon kredit KUR pada tahun 2022 juga ditingkatkan hingga mencapai 373,17 triliun rupiah dan plafon KUR mikro tanpa agunan tambahan yang sebelumnya di atas 10 juta hingga 50 juta rupiah ditingkatkan pemirsa menjadi di atas 10 juta hingga 100 juta rupiah. Terkait ketersediaan pupuk subsidi, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk 9 komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, kemudian cabai pemirsa, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao dengan jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea dan juga NPK. Pemerintah juga mengembangkan berbagai kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan juga skala ekonomi produksi pertanian melalui program food estate di beberapa wilayah. Di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, serta program closed loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan juga Sika. Dan pemirsa, meski berbagai upaya telah dilakukan sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia juga mendorong kerjasama semua pihak. Hal ini memang perlu dilakukan untuk meredam ancaman krisis pangan di saat resesi benar-benar nantinya terjadi. Berikut liputannya. Indonesia mengajak seluruh anggota negara G20 untuk membangun kolaborasi aktif dalam mengantisipasi krisis pangan global. Dalam acara Joint Finance Agriculture Minister Meeting di Washington DC pekan kemarin, pemerintah Indonesia menyampaikan perlunya kerjasama antar negara yang harus dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan global. Persoalan pangan merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dibatasi oleh kepentingan apapun. Karena itulah penting bagi negara-negara anggota G20 untuk menentukan langkah bersama dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah ancaman lonjakan inflasi dan resesi. Pemerintah Indonesia mendorong agar semua negara membuka jalur distribusi pangan secara terbuka. Karena pangan merupakan kebutuhan bersama dan menjadi solusi dalam meregangkan ketegangan geopolitik di dunia. Dan negara G20 harus berkomitmen menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang serta mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu pemirsa, Indonesia mengajak kerjasama global untuk mengatasi krisis yang tengah mengancam tersebut, mulai dari lonjakan harga energi hingga komoditas pangan. Nah, di tengah upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dalam pertemuan Joint Finance Agriculture Minister Meeting di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu, Menteri Pertanian Syahrul juga menyerukan agar semua negara membuka jalur distribusi pangan terbuka. Sebab pangan adalah kebutuhan bersama dan bisa menjadi solusi dalam meregangkan ketegangan geopolitik dunia.
Dan sebagai Ketua G20 bidang pertanian, Syahrul mengklaim G20 berkomitmen untuk menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. Hal itu dilakukan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi demi memastikan ketahanan pangan secara berkeadilan. Kemampuan ekonomi Indonesia tetap bias pemirsa tumbuh di tahun 2022 diharapkan bias menjadi modal untuk mendorong kolaborasi bangkit bersama dan diharapkan dunia bisa pulih bersama dari dampak pandemi COVID-19 dan kuat bersama dalam menghadapi goncangan perekonomian yang akan masuk ke jurang resesi ini. Pemerintah Indonesia menyoroti 5 tantangan utama pemulihan global pemirsa dan hal ini akan bisa diatasi jika negara G20 ini bisa bertindak bersama-sama. Tantangan tersebut memicu terjadinya the perfect storm. Harga energi dan volatilitas pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya harus menjadi agenda utama global. Inflasi, ketahanan pangan, dan juga energi akan menghambat ekonomi global, membuat pencapaian target pembangunan global semakin sulit. Negara-negara G20 dinilai harus bergandengan tangan untuk menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi tekanan resesi global tersebut. Dan hal ini penting pemirsa agar perekonomian di masing-masing negara tetap bisa terjaga sehingga tumbuh dan kuat bersama bisa diwujudkan. Dan pemirsa, semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita dalam menghadapi masa-masa sulit yang sudah diproyeksikan di masa mendatang. Jika kita tidak bersama-sama, jika kita egois pemirsa, saya hanya mementingkan diri sendiri, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah dampak-dampak negatif seperti tadi, krisis pangan pemirsa. Dan jika krisis pangan sudah terjadi, nah ini sudah pemirsa ya, sudah sangat bahaya karena ini sudah masalah keberlanjutan hidup dari sebuah populasi. Dan lagi-lagi pemirsa, semoga Anda bisa mengambil hikmah dan informasi dari informasi yang baru saja kami tayangkan dan kami ulas. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.